Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Gimana keadaannya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baina sehat? Sehat. Sehat. Bagaimana pendapatannya di rumah ibu-ibu setiap harinya? Rezekinya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Tapi agak berkurang Pak. Lancar ya, alhamdulillah kalau lancar. Yang masih belum lancar semoga ditambahi rezekinya setiap hari. Amin. Begini ibu-ibu, kita sekarang akan pembelajaran lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai tentang mengidentifikasi sebuah usaha, sekarang kita akan belajar bagaimana mengembangkan usaha yang kemarin sudah kita bahas. Kita kemarin bagaimana kita memanfaatkan lingkungan dengan situasi lingkungan yang ada, apa yang lebih pantas dengan situasi lingkungan yang ada di sekitar itu untuk kita mengolah sebuah usaha. Nah, sekarang kita dari usaha yang kemarin dengan pengembangan yang seperti kemarin, kita akan mengembangkannya usaha-usaha seperti itu. Ibu sudah mulai berpikir ya, apa usaha yang pantas untuk ibu? Apa yang sekiranya untuk menambahkan penghasilan ibu, untuk membantu suami ataupun yang lain agar kebutuhan ibu setiap hari terpenuhi ya. Itu yang paling penting Bu ya, kita akan mengembangkan itu. Kemarin karena lingkungan kita dan pengembangan kita yang pantas untuk dikelola usaha kecil ataupun mikro, yaitu tentang hasil laut, pengolahan hasil laut. Karena kita pun masyarakat pesisir yang cenderung ya, banyak penghasilan yang ada di laut seperti itu. Ibu, kita lanjut ke langkah yang ketiga untuk mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Ini kok murung sih, kurang semangat ini ya. Ini kurang semangat. Kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel dulu. Kita yel-yel, tahu kemarin yel-yel yang kemarin? Ya Pak. Buku P2K2 tahu? Ya. Ayo kita coba biar semangat. Ayo. Ibu-ibu, Bu Paina semangat. Ayo, Bu Sumarni semangat. Oke, kita yel-yel dulu. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Lagi-lagi Bu Paina kurang semangat. Yuk tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Bagus. Ya, ini sudah ada semangat yang tinggi nih. Sudah ada semangat. Jangan ngantuk Bu ya. Ya. Pagi-pagi disuruh sekolah, disuruh pertemuan itu terasa ngantuk. Tapi ini materi yang sangat bagus bagi ibu untuk mengembangkan usahanya. Kita akan tonton film nanti. Film ini kita akan tontonkan. Ini ada film terkait Bu Leli ya. Bu Leli di sini dengan suaminya berkomunikasi karena banyak kebutuhan di rumahnya. Anaknya yang sekolah SMA mau SPP-nya sudah mau dekat belum terbayarkan, sudah anaknya yang mau ke TK, banyak kebutuhan, sehingga dia penghasilan dari suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Mari kita tonton. Setelah ini sampean simak videonya, sampean kasih pendapat nanti. Ibu-ibu kasih pendapat ya terkait videonya, biar ibu-ibu lebih aktif. Begitu ya Bu ya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Dengarkan ya. Ya. Kurang keras. Anak-anak kan masih banyak. 2 tahun lagi dia masuk SMA. Kita masuk. Padahal bantuan silaturahmi lagi. Mau berjualan ikan Pak. Apa berjualan ikan bisa untung Bu? Pasti butuh Pak.
banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu mengambil ikan dari tetangga ke kami dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambahnya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi kita tidak perlu bermodal. Ibu kan sudah punya kehidupan yang luar biasa. Saya bayar ikan yang laku saja ya Pak. Saya belum Lek, bayar. lek, ada lek. Oh, tidak bisa, Bu. Berapa yang Bu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku. Lama-lama udah saya sepi dan jualan saya jadi akan menurun. Bahkan saya terpaksa berutang pada tetangga kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Ini sudah selesai ya ibu-ibu. Ya. Nah, videonya tadi itu kalian sudah tonton dan dengar ya. Ya. Dengar ya. Alhamdulillah karena saya memanfaatkan salon di sini. Ya. Nah, coba saya mau tanya ibu-ibu, kita diskusi sekarang. Saya mau tanya ibu-ibu, menurut ibu, ini kan Bu Leli tadi usaha ya? Ya. Bu Leli tadi ini usaha kok bergurau sendiri? Diskusi tentang video itu, Oh Pak. bagus diskusi ya diskusi. Jadi ini Ibu Leli kan tadi ada usaha, memulai usaha. Ini kayaknya ada masalah dari usahanya Bu Leli. Saya tanya Ibu, mungkin Ibu bisa berpendapat di sini apa yang terjadi dalam permasalahan apa yang terjadi di dalam usahanya Bu Leli itu. Ayo siapa yang mau jawab? Bu Paina? Bu Ani yang mau jawab, ayo silakan Bu Ani mau jawab, silakan. Bu Leli itu Pak, usahanya terlalu mendadak, tidak berpikir dahulu, sehingga akhirnya karena usahanya tidak laku, akhirnya dia itu berhutang kepada tambangnya. Benar. Bagus Bu. Mungkin ada yang lain yang mau berpendapat. Jadi tadi Bu Ani sudah berpendapat. Bu Ani sudah berpendapat. Jadi karena seperti itu, jadi dililit hutan ya. Seperti itu. Nah, terus yang lain mungkin siapa? Ibu siapa yang mau pendapat? Ayo angkat tangan. Oh ya, ayo Bu Farida dulu, ayo. Farida, kenapa yang terjadi, masalah apa yang terjadi di usahanya Bu Leli tadi itu? Ayo. Karena banyak saingannya Pak. Karena banyak saingannya. Iya. Bagus, bisa jadi seperti itu. Ya, kita nanti akan ulas. Ya. Yang lain, satu lagi. Ini kok diskusi terus, diskusi ke saya saja, ayo diskusi. Kenapa Bu Sumarmi? Ini Bu Sumarmi ini kayaknya ada unek-unek. Ya, ada yang mau dimunculkan. Karena Bu Lili itu berdagangnya terlalu mahal, saingannya banyak sekali, kan tidak laku dagangannya. Udahlah Pak, banyak Pak. Iya benar bagus. Nah, jadi ada beberapa masalah. Kalau Bu Hani tadi masalahnya terlalu dadakan, bagus. Sehingga Sehingga terjadi hutang tadi. ya, mungkin ini lebih tepatnya belum direncanakan secara matang seperti itu. Kalau Bu Farida barusan banyak saingannya, terus yang Bu Sumarmi di samping harga juga banyak saingannya ya. Dan samping harga yang tidak bersaing seperti itu. Nah, ini semuanya pendapatnya sangat bagus dan benar sekali pendapat dari ibu-ibu mengenai video tadi. Ya. Nah, perlu saya kembangkan ya. Ini jadi memang yang terjadi di video tadi adalah
Bu Leli secara tiba-tiba ingin memulai sebuah usaha. Kan seperti itu. Ingin memulai sebuah usaha tanpa memikirkan apa yang dikatakan Bu Ani, tanpa memikirkan dan merencanakannya secara matang. Dalam usaha apapun itu harus direncanakan secara matang. Jadi kalau tidak ada rencana yang matang, ya hasilnya seperti tadi amburadul. Apa yang perlu direncanakan dalam usaha itu? Yang pertama target penjualnya itu siapa, terus tempatnya apa, yang mau diusahakan itu apa. Jadi itu yang ini cenderung Bu Leli tadi ini cenderung seolah-olah dia itu mengikuti tren, mengikuti temannya untuk usaha. Temannya usaha ikan seperti itu, dia tiru. Padahal temannya sudah banyak pelanggannya seperti itu. Jadi saingan yang dikatakan Bu Farida dan Bu Sumarmi itu tadi saingan karena Bu Leli baru dan dia tidak mempunyai pelanggan. Dan variasi jualnya sama dengan temannya. Sehingga karena temannya punya pelanggan yang banyak, sehingga Bu Leli pun dia tidak mempunyai pelanggan, tidak laku. Tidak laku dan tidak direncanakan, dia terlilit hutang. Nah, kita akan belajar bagaimana usaha itu ya berkembang, tidak seperti Bu Leli. Ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan memulai usaha Flipkart 4A ini. Coba ini ya, ini ada Bu Farida, ini ada, ini di laptop juga ada ya. Ini di laptop juga ada, sampean bisa lihat itu di situ. Nah, menentukan ide usaha. Menentukan ide usaha. Usaha apakah yang akan dilakukan? Itu penting. Jadi kalau Bu Leli tadi hanya ikut temannya, kalau sekarang ibu harus berpikir. Kalau misalkan banyak saingannya di sini, misalkan di sini usahanya menjual kerupuk ikan misalkan, ibu tadi. Kalau Bu Sumarmi itu sudah menjual kerupuk ikan udang, maka yang lain kalau bisa itu variasi yang lain. Jadi seperti itu. Kalau ini sudah ikan udang, Bu Hani bisa ikan cumi-cumi, Bu Farida bisa ikan kepiting. Itu bagus. Kita memanfaatkan olah-olahan yang sudah ada di laut seperti itu. Jadi jangan sama. Karena Bu Sumarmi laku banyak ikan kerupuk udangnya, Bu Hani jadi ikut ikan jual udang. Jadi harus berbeda yang cumi-cuminya sehingga bisa bersaing seperti itu. Nah, itu usaha yang harus ditentukan ya. Yang apa yang akan dilakukan itu harus dicatat, Bu. Harus ada di pikiran untuk menambah penghasilan ya. Siapakah target pembelinya? Siapa target pembelinya? Ini harus, karena sekarang sudah zaman now kata Bu Paina kok ngantuk? Bu Paina ngantuk. Ayo Bu yang semangat Bu. Ini bagian dari membantu suami Bu ya. Begini Bu, siapakah target pembelinya? Sekarang sudah zaman now, Ibu tidak perlu keliling untuk menjual olahan kerupuk ikan, kerupuk dan tidak seperti itu. Jadi bisa menggunakan, ibu-ibu punya HP semua ya? Bu Paina kan di Bu Paina gak punya ya. Yang lain punya ini ya. Mungkin anak-anaknya Bu Paina ini mungkin ada. Jadi Bu Paina kalau mau buka usaha tidak perlu keliling Bu, tidak perlu capek-capek sekarang. Nah, jadi nyuruh anaknya posting di grup WA ataupun posting di Facebook. Ikan gurih, kerupuk cumi-cumi yang gurih, pedas, semuanya itu bisa dikembangkan nanti. Nah, jadi pembelinya itu targetnya bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi di luar juga. Sasarannya seperti apa? Itu harus diplanningkan Bu ya. Terus bagaimana untuk bisa didapat nanti? Nah, ikan dibeli dari petambak kalau Bu Leli tadi ya. Ditambah di pagi hari kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Jadi Bu Leli ini tadi mengambil di tambak, setelah mengambil di tambak ngalap beteh ya.
ambil untung dari itu. Kalau tadi ditambah 10.000, maka dijual 12.000. Itu yang dilakukan oleh Bu Deli tadi. Kalau tadi saya objeknya adalah menjual kerupuk ikan ataupun kerupuk udang dan kerupuk cumi-cumi, maka sampean hitung-hitung, Bu. Beli udangnya itu berapa, terus tepungnya itu berapa, terus mau dijual berapa, bungkusannya seperti apa, itu diperhitungkan. Sehingga kalau tepungnya berapa kilo itu harganya berapa, udangnya berapa, terus ya minyaknya juga berapa, benar Bu Farida, minyaknya juga berapa. Itu dikalkulasi sehingga kamu target jualnya nanti ada keuntungan dari jual itu. Jadi tidak terlalu capek-capek Ibu kalau sudah kita memanfaatkan HP yang ada seperti itu. Paham Bu ya? Ya, paham. Nah, awas ya kalau tidak usaha ya. Jadi terus yang terakhir, Bu Jubaida baru datang. Bu Jubaida, ayo masuk Bu Jubaida. Bu Jubaida kotorlah. Ayo. Ya. Ayo Bu Jubaida masuk. Nah. Terus yang keempat, sampean sudah tidak mengikuti mulai tadi Bu Jubaida ya. Yang keempat, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Nah, apa penyebab kegagalan dari Bu Deli tadi itu dalam videonya itu yang sudah dibicarakan Bu Hani, Bu Sumarmi, Bu Farida barusan, itu sangat benar. Jadi ada penyebab yang tidak direncanakan, persaingannya sudah tidak diperhitungkan. Jadi sampean harus berpikir, ketika gagal itu juga berpikir. Jadi kalau gagalnya itu karena tadi sama usahanya dengan teman yang lainnya, Mungkin rasanya apa? nah rasanya harus berbeda. Kalau tadi jual mentahan, ya jual ikan mentahan mungkin digoreng atau dibungkus, digoreng itu lebih bagus. Jadi jual matangannya seperti itu. Ini harus ada pola. Jadi penyebab kegagalan itu harus diperhitungkan juga. Begitu ibu-ibu ya? Ya. Nah, ayo semangat lagi ya, harus semangat. Jadi nanti ini terkait pembelajaran kita mengembangkan sebuah usaha, Bu ya. Ya. Mengembangkan sebuah usaha. Jadi kita sudah mengidentifikasi usaha, kita sudah mau jualan kerupuk sekarang ya. Bu Sumarmi dan Bu Hani mau jualan kerupuk. Ada Ini- kerupuk lah, Pak. Iya, kerupuk melolo ini Bu, karena kita manfaatkan yang ada di sekitar saja. Kerupuk cumi, kerupuk udang, seperti itu. Jadi cukup sekian untuk materi pada pagi hari ini saya ya. Pagi hari ini pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di sesi ini, pengembangan usaha dan yang lainnya. Ini masih poin ke nomor 4, nanti lanjutannya ke nomor 5 ya ibu-ibu ya. Ya. Jadi dipahami sekarang kita harus bagaimana berpenghasilan untuk membantu seorang suami agar tidak kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi seperti itu. Ya, semangat ya. Semangat untuk membantu suaminya. Ayo. Iya, Nyi, bubu, Pak. Ya, bagusnya ibu-ibu. Itu usaha-usaha yang lainnya itu dikembangkan ya. Ya. Semangat lagi. Kita sebelum penutupan yel-yel lagi kita ya. Kita yel-yel lagi sebelum penutupan, setelah itu kita tutup. Yuk. Tepuk P2K2. Pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga. lagi terakhir. Yuk. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.